Saudara-saudara sedharma, salam sejahtera, namo buddhaya. Terima kasih kepada keluarga besar Wihara Samadikam, khususnya Bante Boy, atas undangan Dhammadesana malam ini. Kalau ada yang kurang, mohon dikoreksi, diingatin. Saya lupa hari ini kebaktiannya khusus remaja, pemuda-pemudi ya. Saya pikir kebaktian umum. Judulnya umum juga. Tadi pagi jam 3 saya baru tiba dari China. Tidur itu kurang lebih jam 5 dari China. Harusnya itu jam 11 malam sampai. Ketika habis check-in jam 8 pagi, tiba-tiba ada pengumuman bahwa penerbangan itu harus dibatalkan, delay. Alasannya karena ada badai topan, angin besar, petir, hujan. Jadi semua penerbangan itu diberhentikan. Itu dari jam 8 pagi kita nunggu sampai jam 5 sore. Syukur itu bisa kita terbang. Karena pengumuman awal itu dikatakan kemungkinan besar akan dibatalkan, diganti besok. Sehingga di airport itu banyak orang pada gelisah, pusing, genggam telepon sana, ada yang berdebat dengan petugas, sampai banyak orang saya lihat gelisah gitu. Tiba-tiba pikiran saya juga gelisah muncul waktu itu. Gimana ya udah, hari ini malam saya udah janji mau datang ke Wihara Samadikam. Kalau terbangnya sore siang, gimana ya? Terus Sabtu besok wihara saya ada retreat 1 hari, ada kasihlah. Minggu saya terisi Dhammadesana. Sorenya jam 4 saya harus berangkat ke Malaysia. Isi acara 2 hari. Terus dalam hati saya mengatakan, Buddha gimana ya? Para pelindung Dhamma, kasih saya petunjuk. Mudah-mudahan rencana ini, cuaca yang buruk ini cepat berlalu, sehingga semua orang bisa kembali ke tempat masing-masing. Kami memohon cinta kasih belasmu. Habis itu saya baca doa, bendahara Sang Buddha. Tunggu sampai jam 5 sore, pengumumannya itu bilang penerbangan akan dilanjutkan. Jadi semua orang di airport itu bahagia, senang. Ada yang duduk di samping saya boleh ngobrol-ngobrol aja ya, santai ya. Oke, jangan terlalu serius, tegang nanti jadinya. Ya, mata kamu lihat ke saya, karena saya baru pertama kali isi di sini. Di samping saya ada 1 orang, dia mengatakan dengan bahasa Mandarin, "Kanxie Lao Tian Ye, wo ke yi wei jia." Artinya, terima kasih kepada Tuhan, akhirnya saya bisa
tanya sama beliau, kenapa? Karena istri saya lagi mengandung, hamil. Itu hampir 8 bulan. Saya gelisah. Ada yang dari rombongan Surabaya, dia bahagia. Kenapa? Karena dia bisa terbang ke Hong Kong. Ke Hong Kong ngapain? Liburan lebaran. Jadi kalau 1 hari nggak terbang, mereka bilang rugi, bayarnya ada mahal. Senang gitu. Ada lagi yang orang tuanya, saya lihat lagi live itu ya, orang tuanya kebetulan lagi masuk rumah sakit. Jadi harus menginap, dia rasanya bahagia, akhirnya dia bisa pulang, bisa menjaga orang tuanya. Jadi di sini suruh kenapa ceritakan ini, agar kita ini tahu bahwa hidup ini semua tidaklah pasti, anicca, dia berubah. Maka Buddha sering menandakan kepada kita untuk sadar apa? Selagi kita punya kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Anak muda juga sama. Selagi kita masih muda, pikiran masih kuat, fisik masih oke, jangan buangkan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, untuk sosial media, membuang-buang waktu yang kadang-kadang tidak ada gunanya, menghabiskan waktu untuk upgrade ke medsos. Di situ dia mengajarkan kepada kita jangan menunda sesuatu yang akhirnya nanti ada penyesalan di kemudian harinya, karena waktu akan berubah terus, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan hari ini kita nggak tahu. Jadi jangan membiarkan waktu yang begitu berharga ini kita buang untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ingat itu. 1 tahun, 5 tahun ke depan seperti apa masa depanmu, sekarang menjadi penentunya, bukan orang lain. Orang tua hanya menyiapkan semua sarana, menyiapkan segala sesuatu. Kita lah yang harus menentukan itu. Jadi di sini mengingatkan hidup ini anicca, berubah setiap saat. Kita pagi-pagi udah bangun jam 4, sampai di airport jam 8, baru masuk ke security, baru lagi dicek, langsung umumkan delay, mau dibatalkan. Lemas badan saya, gimana ya, berubah lagi. Akhirnya akan digantinya ke luar negeri, lupakan itu janjinya hari Jumat. Padahal itulah kondisi hidup itu. Jangan menunda segala sesuatu yang bisa membuat kualitas hidup kita nanti berbeda. Jangan itu. Maka terima kasih hari ini ya saya diundang, karena kata Buddha kita harus bisa mencari jodoh yang baik. Orang Mandarin bilang Jesa ya, menjalin jodoh yang baik. Kenapa menjalin jodoh yang baik? Karena ada hukum karmanya. Kalau kita sering menjalin jodoh yang tidak baik dengan orang lain, dengan tutur kata, dengan perbuatan, dengan sikap tingkah laku kita, maka dia akan kembali lagi seperti apa yang kita lakukan, bahkan mungkin bisa lebih berat. Jadi kita harus menjalin jodoh itu dengan yang baik. Anda ingin menjadi orang yang sukses, kalau tidak menjalin jodoh yang baik dari awal, siapa yang akan membantu kita? Anda menjadi seorang pemimpin, kalau di bawah tidak ada yang mendukung juga susah. Anda yang menjadi seorang pengusaha, tapi kalau tidak dibantu oleh orang lain, kamu sendiri tidak bisa. Kita harus punya satu sikap seperti itu, menjalin jodoh. Nah, seperti saya menjalin jodoh dengan kalian melalui diskusi dhamma ini. Jadi hukum karma itu ada. Suatu saat nanti kalau saya pergi kemana-mana ketemu kalian, itu bantainya Mang Bodhi kemarin ke
Nama budaya kan enak ya. Ada kenalan di situ. Jadi kalau kita tidak punya satu jalinan jodoh membentuk bekal kita, nanti kalau kita ingin mengembangkan sesuatu yang ingin mencita-citakan, susah. Mau bangun wihara, kalau tidak ada yang dukung, nggak bisa. Mau dari mana duitnya? Setelah dibangun, kalau nggak ada orang membantu, wihara ini tidak bisa berjalan. Sama, hidup kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup adalah kelompok. Anak muda juga sama, mengejar cita-cita, tapi kan harus membentuk dulu pondasinya. Pondasinya kalau nggak ada, Anda ingin membangun langsung 2 lantai nggak mungkin. Kita harus membangun dulu pondasi awal, basicnya yang kuat, sehingga pembangunan itu untuk kedua, ketiga, keempat jadi kuat. Sama bekal itu. Jadi kita harus bisa menjaga itu, menjalin sesuatu yang baik antara satu sama yang lain. Kayak Buddha dulu kan begitu. Kalau Buddha kemana-mana, Anda coba lihat di dalam kitab suci, Buddha tidak pernah menjalin jodoh yang buruk dengan orang lain, menjalin komunikasi yang buruk dengan orang lain, menjelikin orang lain, ataupun menceritakan mengatai orang lain yang buruk. Itu nggak pernah. Buddha tidak pernah sekata pun untuk mengatakan keburukan orang lain. Tidak pernah. Hanya manusia biasa yang suka begitu. Sudah gosipnya nggak cukup, HP-nya juga ikut gosip. Begitu ya. Jadi kadang-kadang ini kita jangan menyalahkan orang lain ketika sesuatu yang menimpa diri kita. Kenapa orang itu seperti itu? Kenapa orang itu bisa sukses? Kenapa orang itu gagal? Kenapa orang itu bisa menjadi orang yang luar biasa? Kenapa? Karena diri kita yang menanamkan itu semuanya, bukan orang lain. Jadi kita harus menjalin jodoh itu. Maka pada kesempatan ini, ya saya terpaksa harus memilih judul yang saya di dalam judul itu apa itu, jangan merasa benar sendiri. Umum, saya lupa kalau kebaktian Jumat itu untuk pemuda. Harusnya topiknya lebih cocok untuk pemuda. Tapi ya udah terlanjur. Orang saya siapinnya cuma di situ. Ya, jadi kenapa saya memilih judul ini? Karena kondisi, karena kebutuhan. Anda coba lihat, yang pernah nonton film Jim Carrey itu, yang satu manusia dengan 2 jiwa. Pernah nonton gak? Kadang dia ingin berbuat baik, yang buruk yang jangan, karena itu gak baik. Yang buruk lagi ingin berbuat jahat, yang datang yang baik bilang itu gak boleh, karena itu gak baik. Sehingga selalu ribut, lama-lama dia lelah dan capek. Karena masing-masing dia merasa bahwa diri yang paling benar itu. Nah judul ini karena kebutuhan kita lihat. Ya karena saya lihat kebutuhannya. Anda coba lihat. Ya Anda coba lihat orang yang ada di sekeliling kamu. Teman sekolah, kuliah, teman kerja, partner, atau suami dan istri, ataupun semua orang. Anda coba teliti, Anda lihat, termasuk diri kita sendiri. Anda coba perhatikan itu. Di antara 10 orang itu, saya yakin hampir 10 orang atau 9 orang minimal pasti punya satu pikiran sikap seperti itu. Maunya menang sendiri. Betul gak? Betul gak? Maunya menang sendiri. Anda juga sering dengar itu di satu organisasi sosial. Sana kok ribut-ribut, kenapa ya? Saling sikut sana, saling sikut sini, saling tidak suka, saling membenci, saling menggosipi, saling menjatuhkan. Itu kenapa bisa terjadi? Penyebabnya apa? Ya itu, maunya menang sendiri kok.
Anda coba lihat di satu wihara pengurusnya. Kenapa kita sering dengar, loh, masuk ke pengurus capek loh berarti. Nanti ini susah, nanti itu susah, nanti sana nggak seneng, nanti itu nggak seneng, nanti benci sana, nanti benci sini, nanti nggak suka sana, nanti nggak suka sini, nanti sini nggak akur, nanti situ nggak akur, sana sikut sini. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan bilang kita di zaman muda juga pernah seperti itu. Muncul namanya Dewa Data, ingin menguasai Biku Sangga karena dia merasa dia paling benar di atas kebenaran, yaitu Buddha, sehingga membuat kekacauan di kelompok Sangga. Dibuatlah istilahnya Sangga itu gak harmoni, ribut. Ya sama, kita jangan seperti itu. Sikap itu harus kita buang jauh-jauh. Kita lihat suami dan istri sering kadang hal-hal sepele. Kenapa? Ribut. Karena muda kan begitu. Kayak dulu adik saya, dia sering curhat sama saya. Dede Zulwa, dulu waktu masih muda pacaran itu enak ya. Tengah malam kalau lagi lapar gitu, telepon, WA langsung ke sama pacar sama suami. Aku lapar, nggak sampai setengah jam, kue tiaunya nyampe di depan rumah. Ya kan? Sekarang udah menikah, bilang sama dia lapar, loh ada dapur kok, tapi nggak tahu masak itu. Loh ada Indomie kok nggak mau masak. Ini. Jadi jangan pernah punya sikap seperti itu. Kita lihat lagi banyak kelompok, misalnya ini kan sudah cerita-cerita dulu, baru ambil kesimpulan apa yang harus kita sikapi ini semua. Kalian tahu di Indonesia 1 tahun yang mendaftarkan diri ke tempat pernikahan anak muda itu 1 tahun itu berapa orang? Ada yang tahu? Itu 1.200.000 orang kurang lebih dalam 1 tahun. Banyak nggak? Banyak. Ayo anak muda, siapa yang mendaftar besok? Berarti calon aja belum mau daftar biaya atau gimana sih? Ya kan? Ayo siapa mau daftar? Biar umat muda kita bertambah. Ya kan, kalau nggak umat muda kita berkurang. Ya kan, maka seorang bilang berarti minimal anak berapa? 4. Kenapa? Ya biar bertambah umat muda. Coba 1.200.000 orang. Itu 1 tahun. Banyak nggak? Banyak. Tetapi kalian tahu, dalam 1.200.000 orang yang mendaftarkan diri untuk pernikahan, itu 52% itu orang untuk penentuan untuk perceraian. Tinggi nggak? 52% loh. 56. Tinggi nggak? Tinggi. Dan 54% itu yang menuntut itu adalah pihak wanita, perempuan. Dalam sejarah hidup saya di kampung saya, dulu waktu saya masih kecil, saya cuma hanya mendengar pihak suami yang menuntut cerai istrinya. Sekarang terbalik, fenomena itu. Istri yang menuntut cerai suami, silakan nggak? Silakan, silakan. Dan 57% yang perceraian itu terjadi pernikahan di bawah usia 5 tahun. Baik, anak muda, kamu sudah punya pacar apa kan? Belum semua nih. Belum semua. Belum semua. Belum. Ayo, mau minta jodoh no, berarti enggak. Ini kalian dengar dulu, ngomong dulu ya. Saya hari ini cuma ingin santai-santai ngobrol saja. Saya cuma ingin kenalan dulu. Ke depan ada jodoh atau tidak, itu kembali ke kita masing-masing. Saya hari ini cuma ingin santai ngobrol. Ayo anak muda,
mbak saya, lo katanya nggak ada jodoh kok. Bukan ada jodoh sekarang maju. Ya gitu ya. Ada yang putus cinta, berarti gimana ini? Kenapa Pak lo sering putus cinta? Sebentar nikah, sebentar pacaran putus, sebentar pacaran putus. Saya pernah bertemu ada pemuda seperti itu. Padahal besoknya mau nikah, pihak perempuannya langsung sama yang lain. Dia pun stres, pusing. Kenapa? Saya pernah bilang, saya cerita begini. Dulu ada ceritanya begini. Ada seorang wanita, dia itu meninggal. Wanita meninggal dalam kondisi tidak pakai baju, tenggelam. Jadi ada seorang pemuda. Pemuda ini datang, dia cuma hanya melihat. Datanglah tiba-tiba pemuda kedua, datang melihat, dia buka bajunya, tutupi. Selesai dia pergi. Datang pemuda ketiga, dia bukan hanya dengan bajunya membungkus, tapi dia juga membantu menguburkan mayat jenazah ini. Nah setelah selesai, di kehidupan yang akan datangnya, perempuan ini yang dia kubur ini, ternyata setelah dia jadi manusia, dia bertemu dengan cowok yang pacaran dan ini, yang sudah mau menikah ini. Tiba-tiba ketemu dengan cowok yang lain, dia ikut. Ternyata di balik cerita itu ada kisah yang dia ikut sama cowok yang sudah pacaran, yang belum 1 hari itu dia ikut. Ternyata cowok itu di masa lalunya itu pernah membantu menguburkan jenazah ini, sehingga perempuan ini ingin membalas budi kepada beliau, sehingga ketemu langsung nikah. Yang 6 tahun itu belum. Kenapa? Waktu 6 tahun ini adalah masa lalunya yang pria kedua ini. Pria kedua ini yang melihat jenazah itu dengan bajunya dia tutup, dia pergi. Jadi dari situ dikatanya. Jadi kalau kalian punya belum jodoh, ya jangan salahkan orang. Ya. Itu karena mungkin masa lalu kalian kenapa putus-putus ya begitu. Kalau seperti saya nggak usah ditanya. Ya. Jadi di sini saudara-saudara sederhana, ibu-ibu, tingkat perceraian itu di bawah 5 tahun 50%. Setelah dianalisa, kenapa itu bisa terjadi? Karena sikap itu yang tidak mau pernah mengerti dan mau memahami kondisi yang lain, sehingga tidak bisa saling menjaga, tidak bisa saling menghormati, tidak saling bisa mengerti. Akhirnya ya seperti itu sikapnya, bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik. Belum tentu itu benar. Makanya di sini adik-adik, saudara-saudara, sikap seperti itu sering Bunda katakan kepada kita. Kenapa butuh damai dalam kehidupan kita sehari-hari? Damai itu ibarat kalau diterjemahkan, itu artinya nasihat secara umum. Nasihat itu seperti apa? Dia seperti makanan yang bergizi. Dia mampu, apalagi di zaman sekarang, kita membutuhkan nasihat-nasihat. Tujuannya apa? Agar kita ini, hidup kita ini semakin menjadi berkualitas. Itu fungsi dhamma di situ. Manusia itu dikatakan dia berkualitas, bukan karena ekonominya itu kaya raya, bukan. Pejabatnya tinggi, bukan. Kedudukannya tinggi, bukan. Manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang semakin dari egonya, yang semakin mengerti bagaimana menghargai kehidupan itu. Itu yang manusia berkualitas. Kenapa kita butuh nasihat? Agar kita ini mengetahui kesalahan dan kekurangan yang kita miliki itu.
tujuan dhamma. Jangan sampai kita melakukan kecerobohan, kebodohan, dan akibat perbuatan itu kita menyesal di suatu hari nanti. Misalnya anak muda sekarang narkoba itu sudah terjadi di mana-mana. Sangat itu gampang dan mudah. Kayak Bante pernah itu menjenguk orang yang kena narkoba. Kasihan. Bukan dirinya sendiri yang menderita, orang tua juga sama. Dengan kekuatan dhamma itu, kita bisa mengingatkan agar kita jangan memilih jalan yang salah, yang suatu saat yang harus kita tanggung nantinya. Begitu. Kenapa kita perlu nasihat-nasihat dhamma itu? Karena selagi kita masih manusia biasa, maka kita tidak akan luput dari kekurangan. Dengan dhamma, kita bisa mencegah kekurangan itu, mencegah kecerobohan itu, dan kesalahan yang kita miliki. Maka dhamma itu penting. Kenapa kita datang ke Bhaktiya? Tujuannya kan di situ. Membacakan parita bukan untuk membacakan itu untuk didengar oleh Buddha, tapi membacakan parita untuk mengingatkan kepada dirimu sendiri. Sikapku apakah sudah sesuai dhamma? Perbuatanku apakah sudah sesuai ajaran Buddha? Perilaku, tingkah laku apakah sudah sesuai, pikiranku ada sesuai dengan nasihat Buddha? Itu tujuannya di situ. Bukan kita membaca parita terus kita untuk kasih Buddha dengar Buddha. Aku sudah selesai membacakan parita karena meta sutta, etawata, selesai, lapor, tutup. Bukan. Tapi ingin mengingatkan di situ. Cuma kita ini kadang-kadang keras kepala, susah, menganggap mudah, enteng. Padahal itulah yang membuat kita sukses nanti di kemudian hari. Karena kita fondasinya kuat. Anda coba lihat sekarang, dunia ini sekarang udah kacau. Kalau kita gak hati-hati, yang nanti yang susah nanti kita sendiri. Siapa yang bisa menolong kita? Orang tua gak mungkin selamanya menemani kita. Teman gak selamanya bisa kita andalkan. Siapapun itu, kalau bahasa orang Hokkien, kau selama itu. Kalau mengandalkan gunung suatu saat juga akan lari. Anda mengandalkan orang berkawan, lalu masih insau. Ni kau人会跑山山会倒。你靠什么呢？靠自己 mengandalkan dirimu sendiri. Nah, dirimu sendiri harus memperkuat basic kamu itu dengan moralitasmu itu, sehingga suatu saat keluarga yang kamu bina, yang kamu bentuk itu akan membawa berkah. Anak muda harus tahu itu. Nggak gampang mendengarkan nasihat, masuk kanan keluar kiri. Jangan bilang orang tua ngomong aja belum tentu didengar. Bagaimana mungkin mendengar bantenya? Belum tentu juga. Jadi di sini maka kenapa Buddha selalu mengatakan orang yang suka mengoreksi dirinya sendiri dengan kekurangannya daripada orang yang suka melihat kekurangan orang itu lebih bijaksana hidupnya daripada orang hidup tahun 1000 tahun, 100 tahun tetapi selalu dengan kebodohannya itu. Buat apa? Ini suruh mau cerita sedikit yang mudah-mudahan jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Ini suruh perlu ceritakan sedikit. Beberapa hari yang lalu saya nggak tahu, saya kan mau isi di sini. Saya kasih ke kita punya ketua pengurus bahwa judulnya ini. Saya nggak tahu pengumumannya itu, saya pikir cuma intern aja buat biara kita aja sendiri gitu. Ternyata katanya ada masuk ke Instagram. Ada orang telepon, saya nggak tahu itu. Ada beberapa orang WA saya. Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Ini saya perlu ceritakan ya, supaya jangan ada salah paham. Berarti kan Mahayana. Kok isinya di Wihara Theravada gitu? Wihara Bangkok lagi katanya. Terus saya bilang sama dia, terus kenapa ya? Emangnya salah? Iya, salah
Salah di mana? Yuk, kan beda. Gila nggak sekarang? Kan cuma suruh kunci gangko gitu ya. Mau buat baik juga susah ya. Ada lagi satu lagi, telepon. Teleponnya apa? Yuk, itu kan layanan. Kok masuk ke sana? Harusnya kamu tolak dong. Gila nggak umat Buddha sekarang? Saya nggak tahu tuh umat Buddha atau apa. Anak muda, berarti sedih. Sedih kalau melihat umat Buddha itu zaman sekarang seperti itu. Saya sedih. Bahkan ada orang tanya sama saya, berarti alirannya apa? Mahayana, Hinayana, atau Vajrayana? Saya bilang enggak, semuanya enggak. Terus berarti alirannya apa? Sakyamuniyana. Sakyamuniyana. Buddha tidak pernah dalam ajarannya membedakan ras. Buddha tidak pernah juga dalam ajarannya membedakan agama, suku, agama, negara, siapapun itu. Buddha ajarannya adalah universal, mengutamakan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Karena kata Buddha, ichi zongsheng doshi pinten. Semua makhluk di mata Buddha itu adalah kesetaraan. Satu lagi. Ya, di mata Buddha itu semua adalah kesetaraan, semua sama. Saya sedih, tapi butuh saya selalu banget. Kenapa? Karena saya punya kesempatan berdatang di sisi. Makanya Buddha selalu mengatakan apa? Jangan hina agamamu dengan tingkah lakumu. Itu. Kita berbeda boleh, tapi kita jangan saling menjatuhkan. Kita jangan saling menjeleki. Kita sama. Semua adalah umat Buddha. Yang menghina agamamu tidak bisa merusak agamamu. Yang bisa merusak agamamu justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu. Tidak ada yang bisa merusak. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Hanya diri kita sendiri yang membuat diri kita ini tersakiti. Siapa sih yang bisa menyakiti kita kalau diri kita tidak mau sakiti? Kamu dengan tutur katamu, dengan menyakiti diriku, aku tidak menanggapinya. Aku gak bisa sedih karena tutur katamu itu. Aku gak bisa stres karena ucapanmu yang membuat saya stres. Kalau batin saya itu kuat. Saya tidak akan marah ketika saya dilecehkan karena batin saya kuat. Saya tidak akan merasa terhina ketika diri saya dihina karena diri saya, batin saya selalu dengan cinta kasih. Yang membuat diri kita sedih itu adalah dirimu sendiri. Tidak ada satupun yang bisa menyakiti kita kalau kita tidak mengizinkan itu. Siapa yang bisa menyakiti kita? Tidak ada. Suami gak bisa kalau kita tidak ingin sakiti. Maka kenapa orang bilang berarti kenapa dia suka marah? Karena dia cuma satu-satunya punya modal seperti itu. Hanya dengan marah dia baru bisa mengatasi masalah. Dia punya modal seperti itu. Orang bijaksana dia tidak akan. Karena kemarahan itu adalah biang dari semua kebodohan. Jadi diri kita sendirilah yang membuat keyakinan agama kita ini dijauhkan oleh orang lain. Kita tidak bisa menjadi contoh. Sayangnya itu adalah apa? Ingat, agama merupakan petunjuk bagi pemeluknya untuk menuju jalan kebenaran yang hakiki. Cuma sayangnya apa? Agama ajaran dirusak oleh para pelakunya dengan cara melanggar aturan agama itu sendiri. Udah sudah dengan jelas itu, jangan menjeleki orang lain,
Jangan merasa bahwa saya yang paling benar, saya yang paling baik, saya yang paling mulia. Nggak ada dalam ajaran Buddha. Semua adalah sama. Itu hanya satu perbedaan transisi itu, tetapi tujuannya satu. Apa? Kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Bagaimana kebahagiaan, ketenangan itu ada, maka batinmu itu harus dijaga. Jangan sampai dipengaruhi. Orang lain mau marah, ya silakan kok, biarin, ya kan. Suatu saat nanti pulang ke rumah, tiba-tiba suami tanya, kemana? Uyara, marah, biarin, ya kan. Tiba-tiba nanti pacarnya telepon, kemana? Kok nggak diangkat? Lagi dengan ceramah, ya kan? Biarin, jelasin. Jadi di sini saudara-saudara, dan anehnya itu adalah merasa benar dan tak pernah berusaha mengerti perilaku mereka sendiri, bahkan sesuatu bertentangan dengan agama dilakukan dengan cara terang-terangan tanpa merasa bersalah. Orang seperti itu banyak. Makanya saya kali ini sangat bahagia. Kenapa? Ada satu rasa kekeluargaan itu ada. Walaupun saya tak begitu mengenal kamu, dan Anda juga tidak mengenal saya, tetapi perasaan itu ada. Tidak ada penghalang atau misalnya perbedaan itu. Aku lagi belajar dan maka saudara-saudara sederhana yang berbahagia, adik-adik saya, katakanlah kepada mereka bahwa kita adalah sama. Kalau kita ingin agama kita maju, agama yang kita cinta ini makin kuat, maka satu-satunya jalan adalah apa? Saling menghargai, saling menjunjung, saling mengerti, saling mendukung, sehingga ada kekuatan bersama. Dengan kekuatan bersama itu orang melihat luar biasa ajaran Buddha, luar biasa ajaran Buddha itu. Maka apapun itu dipegang menjadi bijaksana. Tapi kalau kita model kita sombong, congkak, angkuh, orang kalau lihat seperti pai hui wah ini kau nih, pai hui lalu kau sih main orang bahasa Hokkien kan seperti itu. Loh, modelnya seperti itu. Siapapun itu saudara, orang boleh menyakiti saya, orang boleh meremehkan saya, menyakiti, menghina dengan tutur kata yang tidak enak. Tapi Anda jangan pernah memiliki sikap seperti untuk membalas perbuatan itu. Jangan. Karena Buddha tidak pernah mengizinkan itu. Buddha mengajarkan adalah kasih sayang. Gak apa-apa. Ketika kita disakiti, kami telepon nama Buddha ya. Gak masalah. Latihan supaya karma baik kita kuat. Maka di sini ya saudara-saudara sekalian, waktu saya masih berapa lama ya? Masih berapa menit? 5 menit? 15 menit. Alhamdulillah. Di sini saya tambah lagi 15 menit ya. Jadi ini saya cuma hanya ingin mengingatkan saja. Sikap itu jangan sampai mempengaruhi batin kita, mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi ucapan kita. Jangan. Maka Buddha dulu selalu menasihati kepada siswanya, jangan pernah merasa bahwa dirimu itu yang paling. Jangan pernah. Kenapa orang punya sifat seperti itu? Apa yang menjadi penyebab orang punya penyebab itu? Kata Buddha, ego. Ego itulah yang menjadi penyebab itu semuanya. Dengan ego muncullah ketamakan. Dengan ego muncullah amarah. Dengan ego muncullah sikap iri. Dengan ego munculnya sikap yang congkak. Dengan ego munculnya namanya disebut dengan keras kepala. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu egoisme itu yang tahu cuma dirinya sendiri, tak mau tahu orang lain. Orang lain mau seperti apa, gua nggak peduli. Yang penting hidup saya enak. Itu ego.
Ego itu banyak saudara, luar biasa ego. So, jujur saya pernah cerita di biara saya, ada sepasang suami istri masih muda itu ribut kan, istrinya datang ketemu saya ngomongin kejelekan suaminya. Gini loh, suamiku begini dan begitu. Menurut Bante, apakah dia salah atau benar? Menurut kalian gimana? Makanya sekarang saya udah pinter. Kalau ada teman saya ketemu seperti itu lagi, saya bagaimana menjawab? Menurut Bante gimana? Awal-awalnya saya polos, nggak tahu. Iya, suamimu yang salah. Pulang ke rumah, dia bilang ke suaminya, nah kan, Bante bilang kamu yang salah. Suaminya nggak bisa terima. Suaminya datang ke sini, Bante saya mau ketemu. Iya, dia ceritakan kejelekan istrinya. Ini loh istri saya begini loh, dulu waktu pacaran seperti ini. Sekarang udah nikah, modelnya seperti itu. Pokoknya ini, itu, dan ini itu. Menurut Bante, masa saya salah? Kan itu dia yang salah loh Bante. Iya, dia yang salah. Anak muda, kalau lagi pacaran enak. Kalau orang bahasa Hokkien, ada air sicuno. Hidup itu rasanya indah. Dunia itu kayak milik kita berdua. Lu Bante lu tahu kan? Lu dulu kan pernah gitu kan? Masa tak pernah? Dulu juga pernah jiwa muda kok kan gitu kan? Nah suaminya juga bilang pulang ke istrinya, nah Bante bilang kamu salah. Istrinya marah. Telepon, Bante benar-benar ngomong suami yang salah. Sekarang bilang saya yang salah. Kami mau berdua ketemu. Oh datang ke biara, cilaka saya. Wah, itu gimana kan? Saya ketemu, masuk ke altar Buddha, kasih satu petunjuk bagaimana menyelesaikan dua orang ini manusia. Tuh, sok-sok pada mama, udah ketemu kan? Bagaimana memberikan petunjuk saya? Tiba-tiba muncul ilhamnya. Sudah ketemu jawabannya, saya duduk di kantor. Dan duduk di kantor itu, waktu itu resepsi kita namanya Ibu Mela. Jadi datang, mereka dua masuk dengan wajah yang tak senang. Padahal saya korban kan. Saya korban itu. Jadi masuk ke dalam dua orang itu, masuk di situ. Setelah masuk, Bante itu nggak konsisten. Iya, Bante nggak konsisten. Nah sekarang menurut Bante, mana yang benar, mana yang salah? Apa jawabannya? Coba kalian jawab. Sekarang saya ingin mengetes kalian IQ kalian gimana. Kalau kalian mampu menjawab, saya yakin masa mudamu, masa depanmu cerah nanti. Coba anak muda, jawab. Jawabannya gimana? Hah? Kasih minum kopi? Jawabannya kayak gimana? Ayo. Anak muda, kalau Anda mampu menjawab, kelak Anda akan hidup bahagia. Sukses. Coba, jawabannya gimana? Ayo, yang dari sini. Hah? Oh gitu. Gak nyambung. Ayo, jawab lagi yang lain. Hari ini Su cuma datang ke sini ngobrol-ngobrol aja ya. Ketemu santai gitu ya. Ayo, jawabannya gimana? Saya kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Siapa yang salah? Pinter kamu. 10 kasih kamu, 90 buat saya. Ketika mereka menjawab, saya bilang maaf, kalian berdua tidak ada yang salah. Kalian semua benar. Yang salah siapa? Saya.
ketika mereka mendengarkan ucapan dari saya yang salah. Istrinya tuh mengeluarkan air mata, nangis. Kenapa? Ini kan sebenarnya urusan rumah tangga suami istri. Kok bantai jadi korban? Jadi bantai itu gak enak. Gak enaknya apa? Kalau umatnya lagi kepengen minta didoain rezekinya biar cepat datang, dia datang. Kalau lagi rezekinya datang, dia lupa bantainya. Jadi dia datang, istrinya nangis itu. Dia nangis. Kenapa? Masalahnya cuma kecil kok. Saling menuntut, ingin dimengerti. Maka kenapa gak heran sekarang seperti di Taiwan. Taiwan itu ada satu channel namanya radio. Orang bilang tempat orang curhat. Yang datang curhat itu kebanyakan rumah tangga, mencurahkan ini, kondisi ini seperti ini. Seperti sekarang Jakarta lagi ngetren, ada namanya satu forum namanya sekolah belajar bagaimana berkomunikasi. Itu melalui Zoom itu. Itu ada istri lagi curhat. Saya begini loh Bante. Saya tiap pagi bangun masak, siapin untuk anak-anak buat dia kerja. Saya cuci baju, harus ngepel, harus begini, beresin ini. Setiap hari pagi sampai malam. Kadang malam tidurnya malam, harus cuci piring, harus begini. Paling tidak suami itu mengerti loh. Ini enggak, pulang-pulang bukannya disayang, selalu disalahkan. Ini gak beres, itu gak beres, rasa gak enak, itu gak becus. Gimana perasaan itu? Sehingga terjadi bicara komunikasi. Suami ikut mendengar itu. Sehingga suaminya mendengar itu. Ada satu pasang, dia bilang sama istrinya, kenapa kamu gak hilang dari awal? Loh, saya kan udah kasih tahu kode. Loh kan saya manusia biasa. Begitu. Komunikasi. Kenapa ini terjadi saudara? Jangan pernah punya pikiran seperti itu. Manusia biasa, masih punya kekurangan, masih punya kesalahan, bukan manusia sempurna. Jadi kita harus belajar saling mengerti dan menghargai, sehingga kilesa seperti itu dapat kita buang, kita hindari, sehingga hidup ini damai, tenang. Coba kalau kita semua pikiran seperti itu, dunia nggak ada istilahnya krisis ekonomi, ada. Kalau itu terjadi, dunia nggak ada istilahnya krisis sosial, nggak ada. Kalau ini bisa dijaga di dunia, nggak ada krisis peperangan. Dulu ada namanya perang dunia 1. Depan apakah ada? Akan terjadi perang dunia ketiga. Cuma tinggal waktunya saja. Kenapa itu bisa terjadi? Karena diri kita sendiri itu yang memelihara terus egois. Makanya pengen sudah supaya selesai. Jadi ini ya sedikit ya, ingin suruh cerita-cerita di sini. Makanya Buddha mengatakan buanglah kilesa itu. Dengan cara apa? Egoisme itu akan kita cegah. Kalau bagi kita itu selalu diisi dengan cinta kasih, dan cinta kasih. Dengan cinta kasih kita yang kuat, maka sikap yang ego itu akan kita cegah. Dengan cinta kasih yang kuat, sikap iri hati itu akan dapat kita cegah. Dengan cinta kasih yang kuat, sikap yang suka marah, sikap yang suka tak senang dikit-dikit, suka yang marah, suka yang membenci, suka menyakiti dengan tutur kata, maka cinta kasih itu akan menjadi senjata yang kuat buat kita. Cinta kasih itu akan membuat seseorang itu hidupnya berkualitas. Dalam hidupnya dia akan sukses, membina hidupnya, dia akan menjadi manusia yang bahagia. Cinta kasih itu kuat.
Cinta kasih itu bagaimana bisa dipelihara? Dengan cara apa? Yang karena sih. Karena itu artinya apa? Rasa berterima kasih kita, rasa bersyukur kita itu. Sehingga pelan-pelan cinta kasih itu akan tumbuh. Cinta kasih ketika tumbuh, orang akan jadi berbeda. Dia akan melihat dengan jelas. Dia akan menjadi orang yang bijaksana, menjadi mental yang kuat. Maka bagaimana memelihara, mengembangkan cinta kasih itu tidak ada cara yang lain. Bersyukur dan berterima kasih. Itu aja. Gampang dan mudah. Cuma kita nggak bisa. Coba dalam hidup kita sehari-hari. Pernah nggak anak muda mengatakan terima kasih kepada orang tua? Pernah nggak ya? Pernah nggak mengatakan kepada Pak, Mama, terima kasih karena telah membesarkan saya sehingga saya sekarang punya kehidupan? Pernah nggak ya di situ? Ada nggak? Jarang. Padahal itu simpel kan? Karena di sini rasa terima kasih. Sehingga ketika ada muncul sesuatu ingin menyalahkan orang lain, itu akan kita cegah sendirian di situ. Ketika ada orang marah datang kepadamu, Anda berterima kasih karena Anda telah membuat saya lebih kuat mentalnya. Itu karena dari sini rasa terima kasih dan rasa bersyukur itu. Sehingga kalau semua orang punya sikap seperti itu, saya yakin dunia ini damai. Maka Buddha mengatakan apa? Metta itu adalah sumber dari semua kebahagiaan dan kesuksesan itu, kedamaian itu. Tanpa metta, dunia ini akan menjadi sebuah dunia yang sangat luar biasa. Makanya di kamar disebut dengan biasanya. Jadi inilah sedikit apa yang saya sampaikan. Itu udah dapat baru. Sedikit pakai baru aja. Ini bisa membantu kalau ada yang kurang ataupun yang tidak baik, mohon koreksi. Sepertinya memangnya perlu di-upgrade. Kalau nggak bisa, ya saat itu kumpul-kumpul ya, memangnya nanti di-upgrade. Atau mungkin pertama kali saya kali ya, sudah sering ya, memangnya asik mati gitu. Kalau gitu harus di-upgrade Bu. Ya jadi inilah sedikit sharing saya. Inti dari pertemuan ini satu adalah belajar menghargai. Baik, itu aja. Terus menjaga sikapmu itu. Ingat itu saudara, sikapmu adalah penentu masa depan. 5 tahun, 10 tahun seperti apa yang akan datang, maka sekarang inilah yang jadi penentu. Nah, bagaimana menentukan masa depan kita yang baik? Jangan pernah untuk menunda sesuatu yang bisa membuat kita maju nanti dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, terutama anak muda. Hidup ini sangat singkat. Waktu yang kita lalui itu begitu cepat. Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, itu cepat sekali. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan sekarang dengan mental yang kuat, suatu saat kita ingin menginjak lebih jauh, kita akan sulit. Jadi disitulah tujuan kita belajar Dhamma. Dhamma itu kata Buddha, ya Dhamma itu ya. Ada seorang guru besar mengatakan namanya Samantabhadra. Di situ dikatakan dengan satu syair bahwa di antara semua praktik dana paramita, maka Dhamma adalah dana yang tertinggi. Kenapa Dhamma itu adalah dana yang tertinggi? Karena Dhamma itu adalah sifat kesucian. Dia akan membantu manusia dari keburukan menjadi kebaikan, kejahatan menjadi kebajikan. Di situ. Jadi maka Buddha dalam pesan-pesannya mengatakan, jika terdapat satu orang saja yang dapat memperoleh manfaat dan mengerti, maka tiada suatu etika apapun yang dapat menandingi.
mengadiminya. Oleh sebab itu, tiada mestika apapun yang ada di dunia ini maupun di alam para dewa yang dapat dini mustika Buddha Dhamma dan Sangha. Jadi hari ini tujuan kita cuma satu, mengingatkan dirimu sendiri melalui Dhamma. Pulang ke rumah sebelum tidur introspeksi diri. Sikap tingkah laku perbuatan saya apakah sudah sesuai Dhamma? Introspeksi pada dirimu sendiri dalam satu hari dalam hidupku, apakah aku sudah sesuai dengan kebenaran? Kalau tidak sesuai dalam satu hari, keburukan lebih banyak daripada kebaikan, maka perbaikilah kebaikan itu menjadi lebih kuat daripada keburukan. Itu aja harapan saya. Ya, ini semoga kalian dan saya, kita sama-sama, semoga kita bisa maju, kan kita hidup bisa lebih baik. Yang penting Dhamma itu jadi pegangan kita berjalan. Dhamma mengajarkan kepada kita yang tidak boleh kita lakukan, jangan kita lakukan. Dhamma mengajarkan kita untuk kita lakukan, kita lakukan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga Buddha Dhamma Sangha semua melindungi kita semuanya. Terima kasih kepada keluarga besar Wihara Samadhikam, khususnya Bante Boy, yang kepada semua juga umat keluarga besar pengurus memberikan kesempatan kepada saya menjalin dialog ini yang baik melalui diskusi Dhamma ini. Semoga Buddha memberkati kita semuanya. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Suhu. Mungkin Bapak Ibu